akhirnya kita sampai juga ke inti dari bab termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi. Nah, pada penentuan delta H reaksi itu ada 4 cara yang akan kita pelajari, yaitu kalorimetri, hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0, dan energi ikatan. Untuk hari ini, yang akan kita pelajari adalah kalorimetri. Kalorimetri adalah penentuan perubahan entalpi atau delta H menggunakan metode percobaan. Nah, alat yang digunakan itu disebut kalorimeter. Gambarnya seperti ini ya. Ini untuk tampak dalamnya. Nah, pada kalorimeter itu ada prinsip atau asas yang digunakan, yaitu asas Black, di mana asas ini menyebutkan bahwa besar kalor yang dilepas sama dengan besar kalor yang diterima, atau kita bisa menuliskan sebagai Q lepas sama dengan negatif Q terima. Tanda negatif di sini itu menandakan bahwa reaksi berlangsung secara eksoterm. Eksoterm itu apa? Eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Q lepas ini bisa juga kita tuliskan sebagai Q reaksi. Nah, Q terima itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Q larutan. Kemudian yang kedua itu Q kalorimeter. Kan kita pakai alat ya, alat percobaan. Di dalam alat ini itu kan ada larutan. Nah, panasnya suatu larutan itu diukur dalam Q larutan, sedangkan panas alatnya itu diukur dengan Q kalorimeter. Untuk Q larutan, rumusnya adalah M dikali C dikali delta T. Sedangkan Q kalorimeter itu sama dengan C besar dikali delta T. Nah, rumus ini yang harus kalian ingat dalam materi kalorimetri. Keterangannya adalah untuk yang M ini disebut sebagai massa air atau massa larutannya. Massa larutan atau air. Satuannya adalah gram. Kalau C, yang C kecil itu adalah kalor jenis larutan. Satuannya Joule per gram Kelvin. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya dalam Kelvin. Untuk yang C besar ini adalah kapasitas kalorimeter.
Nah, jadi dalam kalorimetri itu yang harus kalian pahami adalah rumus yang ini ya. Ini harus benar-benar kalian ingat. Untuk kilarutan itu adalah MC delta T. Untuk kikalorimeter itu adalah C dikali delta T. Setelah kita mengetahui berapa ki lepasnya atau ki reaksinya, maka kita bisa mencari perubahan entalpi reaksinya, yaitu dengan rumus ki reaksi dibagi mol. Nah, inilah yang akan kita hitung di kalorimetri. Agar lebih paham, kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama adalah di dalam kalorimetri terdapat zat yang bereaksi secara eksoterm dan ternyata sebanyak 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan suhu. Nah, di sini kita tandain dulu ya kata kuncinya. Tadi kan ada 0,5 kg air, terus mengalami kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Yang ditanyakan berapakah kalor reaksi zat yang dilepaskan. Oke, kan dia bilang di sini kalor reaksi yang dilepaskan. Itu artinya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ki lepas atau disebut juga sebagai ki reaksi. Nah, kalau udah tahu apa yang ditanyakan, kita tuliskan dulu yang diketahui apa aja. Yang pertama tadi ada 0,5 kg. Itu apa? Kilogram air kan, berarti di sini adalah massa air 0,5 kg. Ini bisa kita ubah menjadi gram, yaitu 500 gram. Kemudian ada delta T. Delta T-nya 3 derajat Celcius. Nah, kalau perubahan suhu itu bisa langsung diubah menjadi Kelvin. Kemudian ada C kecil atau kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram Kelvin. Oke, dari data soal dengan yang ditanyakan itu kan berkaitan nih, yaitu ada M, ada delta T, ada C. Yang ditanyakan adalah ki lepas atau ki reaksi. Udah deh, kita jawab aja soalnya, yaitu kita jawab ki reaksi sama dengan negatif M C delta T. Nah, negatifnya ini menandakan apa tadi? Menandakan kalau dia berlangsung secara eksoterm. Kita masukkan 500 gram. Kemudian 4,2 Joule per gram Kelvin, dan kita masukkan lagi suhunya 3 Kelvin. Ini bisa kita coret-coret nih satuannya, K sama K, terus gram sama gram. Tersisa apa aja? Ini 500 ya, 500 gram.
dikali 4,2 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 6.300 Joule. Atau bisa kita ubah menjadi negatif 6,3 kilojoule. Selesai. Satuannya kalor kilojoule ya. Contoh soal yang kedua itu ada dilarutkan 7 gram kristal KOH ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Kemudian terjadi perubahan suhu dari 25 menjadi 34. Nah, yang ditanyakan atau yang diminta adalah hitunglah entalpi pelarutan KOH dalam air dengan diketahui kalor jenis airnya itu senilai 4,2 Joule per gram Kelvin, kapasitas kalorimeternya 11,7 Joule per Kelvin, dan MR-nya 56 gram per mol. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah kata kunci dari soal ini ya. Kata kuncinya. Setelah kita tahu kata kuncinya, kita tuliskan ke dalam bentuk diketahui. Apa saja tadi yang pertama? Ada massa kristal KOH atau massa KOH-nya ada 7 gram. Kemudian massa air ada 100 gram. Setelah itu perubahan suhu atau delta T dari 25 menjadi 34. Delta T itu kan T2 dikurang T1. Berarti dari 34 kita kurangi 25 hasilnya 9. Nah, ini satuannya derajat Celcius. Derajat Celcius bisa langsung kita ubah menjadi Kelvin. Setelah itu apa aja? Ada juga C kecil. C kecil yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin, dan ada C besar yaitu 11,7 Joule per Kelvin. Oke, yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Nah, delta H reaksi tadi rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol. Kalau begitu kita harus cari apa? Cari Q reaksinya terlebih dahulu. Kita jawab. Q reaksi itu sama dengan min Q terima. Ini merupakan bunyi apa tadi? Bunyi asas Black. Nah, Q terima di sini, Q terima yang kita pakai apakah sama seperti soal yang pertama? MC dikali delta T, M dikali C dikali delta T, atau kita pakai rumus yang berbeda? Jawabannya adalah pakai rumus yang berbeda. Tidak berbeda keseluruhan, tapi ada penambahan. Kan tadi Q terima itu ada 2 macam kan? Ada Q larutan, ada juga Q kalorimeter. Nah, untuk tipe soal seperti ini,
di mana kapasitas kalorimeter diketahui atau C besarnya punya nilainya, maka ki terima yang kita pakai harus menggunakan dua-duanya. Nggak bisa pakai satu ki aja. Jadi di sini kita tuliskanlah sebagai berikut, yaitu M dikali C dikali delta T ditambah C besar dikali delta T. Kita masukkan M-nya. Nah, M yang dipakai di sini, M ini adalah M air ya. M-nya air, karena apa? Keterangannya kan M ini massa larutan atau air. Sedangkan kalau yang KOH itu kan wujudnya kristal. Jadi nih dia kristal, jadi bukan KOH-nya tapi airnya. Kita masukkanlah 100. Satuannya jangan lupa 100 gram dikali 4,2 Joule per gram Kelvin dikali 9 Kelvin. Kita tambahkan dengan kapasitas kalornya tadi berapa? 11,7 Joule per Kelvin dan delta T lagi, yaitu 9 Kelvin, tutup kurung. Nah, ini bisa kita eliminasi satuannya, kita coret-coret. Yang ini sama ini, kita coret. Kemudian, ini juga kita coret. Setelah itu, gramnya juga kita coret. Tersisalah Joule. 100 dikali 4,2 dikali 9, itu hasilnya sama dengan 3.780, kemudian yang 11,7 dikali 9 hasilnya 105,3. Ini kita jumlahkan jadilah negatif 3.885,3 Joule, atau bisa kita ubah menjadi kilojoule, yaitu kita bagi 1000, maka menjadi 3,8853 kilojoule. Nah, ini baru hasil untuk ki reaksi. Kalau mau cari delta H kan kita butuh ki reaksi dan mol. Kalau begitu kita cari dulu molnya. Cara mencari mol. Rumus mol itu adalah gram dibagi mR. Rumus stokiometri ya. Nah, gramnya, gram siapa? Gram KOH, yaitu 7 gram. MR-nya juga MR KOH. Berapa MR-nya? Di soal MR-nya 56. Maka ini kita tuliskan 56 gram per mol. Hasilnya adalah 0,125 mol. Ini satuannya dicoret. Nah, lanjut ke rumus terakhir, yaitu rumus yang ditanyakan. Delta H reaksi, yaitu ki reaksi
dibagi mol. Reaksinya kita masukkan negatif 3,8853 kilojoule dibagi dengan 0,125 mol. Hasilnya negatif 31,8 kilojoule per mol. Selesai. Nah, ilustrasi untuk percobaan ini sebenarnya adalah gelas yang awal mulanya itu 100 gram air di dalamnya. Kemudian dimasukkan 7 gram KOH. Ternyata terjadi perubahan suhu sebanyak 9 Kelvin kan tadi. Nah, perubahan suhu ini membuat terjadi apa? Terjadi perpindahan kalor, yaitu Ki lepas. Ada Ki yang dilepas, panas yang dilepaskan. Ki lepas ini disebut juga sebagai Ki reaksi. Kemudian ditanyakan delta H-nya. Delta H-nya ini senilai negatif 31,08 kilojoule per mol. Oke, jadi apa tadi perbedaan untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Jika nomor 1, di nomor 1 ini yang diketahui di soal hanya massa air, delta T, dan kapasitas dan kalor jenis, yaitu hanya massanya, terus delta T dan kalor jenis, tidak diketahui kapasitas kalor, sehingga rumus yang kita pakai hanya rumus ini. Ini kalau kita hubungkan ke asas Black adalah Ki lepas sama dengan Ki larutan. Jadi kalau mau mengerjakan soal kalorimetri itu kalian harus lihat data yang diketahui di soal. Misalkan di soal itu menyebutkan kapasitas kalor, dia menyebutkan kapasitas kalorimeter, maka kalian harus pakai rumus dua-duanya, yaitu MC delta T ditambah C delta T. Kalian harus pakai Ki larutan dan Ki kalorimeter. Tapi kalau di soal itu hanya menyebutkan kalor jenis, tidak menyebutkan kapasitas kalorimeter, maka kalian pakai rumus ini saja.